Pemirsa Intens Investigasi. Perselisihan antara Inara Rusli dengan Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, kini memasuki babak paling menentukan. Ya, harapan Inara Rusli untuk mengakhiri polemik dugaan perzinaan melalui jalan damai atau restoratif justice perlahan runtuh seiring tertutupnya ruang kompromi. Bagi Wardatina Mawa, pernikahan siri yang dijalani suaminya bukan sekadar pelanggaran janji, melainkan luka mendalam yang mengoyak kehormatannya sebagai seorang istri. Merasa diinjak dan disisihkan, Mawa memilih berdiri tegak, menolak berdamai, dan melangkah mantap menuntut keadilan. Ini adalah perjuangan seorang perempuan mempertahankan harga dirinya di tengah badai pengkhianatan dan juga sorotan publik. Lantas seperti apa aksi Mawa yang menulis tentang luka saat Inara dan Insanul minta damai? Apa kata Inara terkait pekerjaannya yang tertunda hampir 90%? Dan seperti apa pula penjelasan Insanul Fahmi terkait itikat baiknya dengan Mawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah pusaran konflik rumah tangganya yang masih bergulir, Wardatina Mawa mendadak mencurahkan isi hatinya. Ya, melalui sebuah unggahan di media sosial, Mawa menuliskan pesan tentang proses pulih dari luka yang ia rasakan. Unggahan tersebut seolah menjadi gambaran kondisi batinnya di tengah badai masalah rumah tangga yang menimpanya. Kata demi kata yang ia bagikan mencerminkan upaya bangkit dan menyembuhkan diri dari rasa sakit yang mendalam. Makasih ya Allah, udah ngasih aku lingkungan dan orang-orang sebaik ini. Bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Yang saling rangkul di proses, bukan saling bandingkan. Bersama mereka aku belajar jadi lebih berani, lebih jujur sama diri sendiri, dan lebih kuat. Perjalanan pulihkan luka, tulis Mawa. Sebelumnya, pihak Wardatina Mawa melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa hingga saat ini kliennya masih menutup pintu damai. Keputusan tersebut diambil lantaran luka batin yang dirasakan Mawa disebut belum pulih. Kuasa hukum Mawa juga menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada komunikasi apapun yang diterima dari pihak Inara Rusli terkait upaya perdamaian. Hal itu menjadi alasan mengapa sikap Mawa tetap bertahan untuk menempuh jalur hukum. Saya sih baru mengetahui memang kemarin ya dari media juga, karena memang belum ada dari lawyernya pihak Inara atau penyidik yang menghubungi ke saya gitu. Jadi ya kalau memang dari pihak Inara mau ada menghubungi ke kami, ya kami terima gitu. Jika ada yang memang menghubungi ya. Sampai sekarang belum ada sih. Soal masalah perdamaian seperti itu memang sampai saat ini Mawa masih belum bisa untuk membuka pintu untuk pertemuan atau perdamaian atau apapun itu ya. Karena memang rasa kecewa yang mendalam Mawa yang masih terasa di hatinya pasti ya. Jadi sampai saat ini memang masih membutuhkan waktu lah kalau memang ingin diadakan pertemuan itu. Kalau pihak dari lawyernya Inara belum pernah ada yang menghubungi dari pihak lawyernya Mawa ya. Sampai sekarang memang kami belum pernah berkomunikasi, sama sekali belum pernah berkomunikasi. Kuasa hukum Mawa juga menegaskan bahwa laporan kliennya kini telah naik ke tahap penyidikan. Dengan status tersebut, ia menilai unsur pidana dalam laporan terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah terpenuhi. Tak hanya itu, pihaknya pun berharap agar aparat kepolisian segera melakukan gelar perkara, sehingga proses hukum terkait laporan Mawa dapat berjalan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
dengan ditolaknya permohonan restoratif justice, ya kami berharap memang penyidik Polda Metro segera melakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya ke penyidikan. Kami berharap itu dilakukan dalam waktu dekat supaya status ini sudah naik sidik dan bisa berjalan lagi. Pemanggilan lagi ini kan kalau nanti sudah naik ke status penyidikan ya. Karena sekarang kami dalam posisi menunggu gelar perkara. Setelah tadi ditolaknya restoratif justice, ya kami memohon kepada penyidik untuk segera melakukan gelar perkara. Mungkin setelah naik statusnya ke penyidikan, baru nanti akan dipanggil lagi para saksi-saksi itu, termasuk Mawar. Cukup lama ya Bang prosesnya? Ya, seperti itulah, makanya kami mohon kepada Polda Metro untuk segera melakukan gelar perkara kepada Polda Metro. Ditegaskan pula oleh kuasa hukum Mawa terkait tanggapan kliennya usai Inara Rusli kembali muncul ke publik. Kemunculan itu justru membuat Mawa merasa semakin tersakiti, utamanya dengan pernyataan dan sikap yang ditampilkan Inara. Mawa menyayangkan langkah Inara yang dinilai tidak sejalan dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal itu disebut semakin memperdalam luka Mawa yang belum pulih sepenuhnya atas apa yang terjadi dengan rumah tangganya bersama Insanul Fahmi. Dalam prinsipnya memang Mawa masih sakit hati lah. Jadi memang saya juga belum bisa berbicara terkait kapan bisa ketemu atau bagaimana perdamaian, karena saya juga tidak bisa memaksa Mawa pastinya kan untuk bisa dilakukan hal itu, karena memang butuh waktu dan ya memang belum ada. Jadi memang makanya itu pihak mungkin dari Mbak Mawa juga masih menilai keseriusannya dalam meminta maaf, mungkin masih melihat etikat baiknya gitu, ketulusannya dalam meminta maaf. Jadi memang untuk saat ini masih belum bisa melakukan pertemuan atau membahas apapun itulah. Dari aksi Mawa yang menulis tentang luka saat Inara dan Insanul minta damai. Lantas apa kata Inara terkait pekerjaannya yang tertunda hampir 90%? Mengejutkan. Konflik hukum antara Inara Rusli dan Wardatina Mawa masih jauh dari kata damai. Perseteruan ini kembali memanas setelah Inara terpantau menyambangi Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan. Di balik langkah tersebut, terungkap dampak serius yang harus ditanggung Inara. Ya, sang kuasa hukum menyebut kasus yang berlarut-larut ini melumpuhkan roda ekonomi kliennya. Dengan hampir 90% pekerjaan terpaksa tertunda. Tak hanya secara finansial, tekanan mental pun mulai dirasakan. Sudah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Ya mungkin 1212 masih aja gitu loh. Tapi sebagian besar hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Pastikan ya kalau untuk mental pasti Inara pasti kena lah. Nggak mungkin ya, karena biar gimana pun kan dia seorang wanita. Nggak mungkin juga dia nggak kena mentalnya. Kuasa hukum Inara Rusli juga menjelaskan, selain untuk menjalani pemeriksaan, kehadiran kliennya juga dalam rangka menerima surat penolakan restoratif justice dari pihak Wardatina Mawa. Selain itu, kuasa hukum Inara juga menyampaikan bahwa kliennya datang untuk meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi dengan pihak kepolisian sebagai upaya mencari jalan agar restoratif justice tetap dapat diwujudkan. Ini kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk
bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian. Seperti itu. Dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kita juga belum tahu untuk bisa terrealisasinya hal tersebut. Pihak Inara Rusli juga menegaskan sikap mereka yang terus mengupayakan restoratif justice atau perdamaian. Utamanya dalam kasus laporan yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Inara juga menyebut pihaknya tidak menutup pintu dialog dan masih membuka ruang untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami, kuasa hukum Inara, yakin insya Allah akan terjadi perdamaian. Seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Dipastikan iya, kalau namanya perdamaian pasti akan bertemu antara Inara dan Mawa. Dalam waktu dekatnya atau gimana Pak? Mudah-mudahan. Insya Allah, tapi setelah nanti ada green light-nya. Karena kan kita juga belum Menepikan fakta terkait pekerjaan Inara Rusli yang tertunda hampir 90%. Lalu seperti apa pula penjelasan Insanul Fahmi terkait itikat baiknya dengan Mawa? Di tengah badai konflik yang kian membesar, Insanul Fahmi akhirnya angkat suara. Dengan nada pembelaan dan penyesalan yang bercampur, ia mengungkapkan bahwa hubungan dirinya dengan Inara Rusli sejatinya bukan tanpa niat baik. Insanul menuturkan, ia dan Inara sempat merencanakan untuk menyampaikan semuanya kepada Mawa secara perlahan, jauh sebelum kisah ini meledak dan menjadi konsumsi publik. Namun rencana itu runtuh sebelum sempat terwujud. Ya, Insanul menduga ada pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara sengaja memanaskan situasi dan menghasut Mawa, sehingga amarah dan kekecewaan Mawa tak lagi terbendung. Secara spesifiknya aku kurang paham apa aja yang udah mereka bicarakan ya. Karena memang pada dasarnya ini memang pertama-tama memang sejak awal sebelum ada kasus ini itu memang ada itikat baik dari aku maupun dari pihak Inara ya, memang ingin memberitahukan ke pihak Mawa. Cuman memang perlahan, ya kan, perlahan. Memang bukan mau ditutup-tutupi, tapi memang perlahan. Tapi ya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba ya, tadi ada ujuk-ujuk orang lain ya. Ada orang lain yang punya kepentingan gitu kan, yang nggak ada kepentingan dengan urusan rumah tangga. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan. Jangan semuanya mau dimanfaatin gitu kan, apalagi ini untuk urusan rumah tangga. Insanul juga menegaskan jika hubungan pernikahannya dengan Inara Rusli tidak ada yang salah, lantaran seluruh rukun pernikahan telah dipenuhinya. Sehingga ia meyakini ikatan pernikahan itu telah sah secara agama. Lebih tepatnya ada saksi-saksinya, ada ustadznya, ada walinya. Pernikahan sini itu mana Bang? Di Medan atau di Jakarta? Di Jakarta. Ya, makanya kan kita kan kalau nikah secara agama itu kan sebenarnya kan harus mengikuti atau memenuhi rukun-rukun Islam ya. Rukun-rukun nikah dalam Islam. Seperti itu, sorry. Nah, jadi ya ada di situ ada walinya, ada saksinya, ada maharnya ya. Jadi kalau mau dibuktikan memang nanti bisa ngobrol langsung aja sama wali nikahnya, langsung sama abangnya Inara langsung. Bisa. Cuman kan yang jadi kendala adalah ini tidak ada pertemuan. Kita ngobrol cuman sampai sebatas dari media ke media, dari media ke media. Ya kan, kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami. Itu yang buat ini jadi semakin rumit sebenarnya karena tidak ada pertemuan ya.
pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.